Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jalla wa ala mattakhadha sahibata wala walada. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyun ja'ana bil bayyinati wal huda amma ba'du. Para pemirsa El Sinta TV yang sangat saya hormati, doa dan harapan saya semoga yang menyaksikan acara ini dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, insya Allah sehat kantongi, sehingga kita dapat menjalankan roda kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan ini. Dunia yang kita diami ini sesungguhnya nyaman, indah, ada daya pikat. Bahkan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mentashbihkan dunia ini lewat sabdanya, ad-dunya khadiratun hulwah. Dunia ini hijau lagi manis. Hijau tentunya kesannya ini asri. Udaranya nikmat, sejauh mata memandang yang nampak penghijauan. Artinya dunia ini menggoda. Bukan sekedar hijau tapi hulwah, manis. Ada daya pikat. Ada rangsangan orang untuk menggapai dunia ini. Nah, karena itu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan hadisnya, wa innallaha mustakhlifukum fiha fanadhirun kaifa ta'malun. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu di muka bumi ini sebagai khalifah, sebagai pengelola, mengatur tatanan kehidupan dunia ini. Tapi ada penekanan Rasul, fattakud dunya wattaqun nisa. Hati-hati loh dengan godaan dunia. Hati-hati dengan godaan nisa, perempuan. Fa'inaf awala fitnati Bani Israel kanat fi nisa. Karena sesungguhnya mula-mula diuji, mula-mula fitnah itu dari bangsa-bangsa dahulu itu urusan perempuan. Bagi suami, bagi laki-laki manapun, kita diingatkan oleh 4 ini, hati-hati dalam menapak melihat dunia ini. Tahap pertama tentunya harta, tahta, wanita, Toyota, karena besok bisa masuk pos kota. Jadi hati-hati dengan kehidupan dunia ini. Nilai iman yang harus melekat, nilai iman yang harus menyatu dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman harus kita bawa. Iman jangan simpan di rumah, iman bukan di masjid, tapi dimanapun kita berada. Iman harus melekat dalam hati sanubari kita, mewarnai pola pikir kita, mewarnai langkah hidup kita, mewarnai organisasi kita dengan semangat iman. Bahkan secara khusus, puasa itu diperintahkan bukan buat manusia biasa. Puasa itu bukan buat orang Islam, tapi penekanannya ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Allah tidak berfirman ya ayyuhannas, hai manusia. Allah tidak berfirman ya ayyuhalladzina aslamu, hai orang Islam, tidak. Tapi penekanannya ya ayyuhalladzina amanu. Karena kita sudah beriman, baru ada kutiba alaikumusyamu. Cukup menggunakan fi'il madhi majhul. Diwajibkan atas kamu siam. Nggak ada yang mewajibkan di situ. Kenapa tidak ada? Karena kita sudah beriman, pasti kita yakin. Yang memerintahkan puasa pastinya Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus ditulis. Allah yang memerintahkan di situ karena kita sudah punya iman. Muslim sama mukmin berbeda. Meminjam istilah Profesor Dr. Hamka Allah yarham, kalau kita ingin melihat orang Islam, lihatlah nanti ketika sholat Idul Fitri. Banyak banget itu. Yang nggak puasa aja ikut sholat Idul Fitri, yang nggak puasa aja ikut sholat Idul Fitri, yang nggak tarawih juga pasti paling awal datang ke sholat di lapangan. Tapi begitu datang
sholat zuhur dia nggak sholat lagi, padahal beli kainnya mahal, BHS paling murah. Di atas BHS ada tamar yang 2 juta. Paling awal datang ketika sholat Idul Fitri, paling semangat, bahkan rangkul-rangkulan paling erat banget. Paling hebat mengucapkan minal aidin al faizin, kembali kepada fitrah manusia. Ente kembali yang mana, puasanya kagak. Nah itu orang Islam, kata Buya Hamka. Banyak. Datang johor nggak sholat lagi, ya Allah. Ini namanya Islamnya sembahyang setahun sekali. Ya. Nah kalau ingin lihat orang yang beriman, lihatlah ketika sholat subuh. Realnya di situ. Apakah banyak sholat subuh di luar Ramadan ya? Nah ini menjadi pertanyaan. Nah karena itu iman harus melekat. Nah pesan Nabi seperti itu, fattaqud dunya wattaqun nisa. Ala inna bani Adam khuliqu ala tabaqatin syatta. Ketahuilah, manusia diciptakan ini bertingkat-tingkat. Manusia diciptakan ini paling tidak ada 4 fase nanti yang saya akan sampaikan ini. Yang mendiami dunia yang fana. Dunia itu kan dana yadenu, dunia sesuatu yang rendah. Jadi dunia bukan tujuan kita. Ya. Dunia ini bukan titik akhir. Tapi bagi kita orang yang beriman, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat persemaian alam akhirat. Dunia kita jadikan wasilah perantara untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Ini semoga memberikan satu nilai tambah agar kita lebih berhati-hati dalam kehidupan dunia ini. Jangan kemana-mana, kita akan lewati dan kita akan jumpa kembali pada acara yang indah ini. Pemirsa Elsinta TV yang berbahagia, saya bangga, saya terima kasih Anda masih menyaksikan Elsinta TV. Semoga kesejukan, keberkahan, kesehatan selalu menyertai Anda semuanya. 4 tipe manusia. Yang pertama ini yang Nabi sabdakan, faminhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Ada yang mendiami dunia ini terlahir dari keluarga orang beriman, terlahir dari lingkungan-lingkungan yang bagus, lingkungan-lingkungan yang religi, lingkungan-lingkungan yang begitu mempunyai nilai sentuh untuk menjaga keimanannya. Kemudian dia hidup, berkembang, bermasyarakat, berintegrasi, bermuajahah, kemudian lagi melihat segala permasalahan di kampungnya dengan nilai-nilai keimanan. Terus berkembang keimanan itu sampai akhir hayat kita, dia matinya membawa iman. Tentu contoh itu adalah pada diri baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tipe yang pertama yang mendiami dunia ini. Jadi kata-kata iman tadi itu begitu luar biasa menyentuh. Iman itu kan adalah keselarasan antara kata, keyakinan dan perbuatan. Nggak cukup saya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya beriman kepada Allah tapi tidak sholat, harus dibuktikan. Dalam perspektif Islam itu seperti itu orang yang soleh. Al-qa'im bihuquqillah wa bihuquqi ibadih. Menegakkan hak-hak Allah dan menegakkan hak-hak dengan masyarakat. Itulah orang soleh. Kalau dia hanya rajin sholat, rajin puasa, tapi nggak akur sama tetangga, nggak akur sama keluarga, nggak akur sama teman, ini bukan orang soleh, masih orang salah. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa. Jadi harus kita menjaga ini keseimbangan. Nilai-nilai keimanan yang luar biasa ini. Karena Nabi mengingatkan kita, khoslatani la syai'a afdalu minhuma, al-iman billah wa naf'u lil muslim. Ada 2 perkara yang luar biasa, afdolnya dan melebihi daripada yang lain. Yang pertama, iman sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melahirkan akhlakul karimah, dan tentunya adalah bermanfaat hidupnya buat manusia. Buat manusia siapa saja, muslim, mukmin, non-muslim, harus kita berikan kesejukan, harus kita berikan sesuatu yang bagus. Bertetangga juga kita harus
Melihat tetangga kita datangi ketika dia susah, walaupun beda agama. Tunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin. Maka dengan iman itu, hidup serasa lebih terarah dengan iman. Kalau dengan ilmu, hidup terasa lebih mudah. Orang dulu kan pergi haji, itu umumnya 6 bulan itu. Karena belum ada pesawat udara. Tapi sekarang 9 jam udah sampai karena ilmu pengetahuan. Gitu kan. Jadi segaranya lebih mudah, apalagi sekarang ini era globalisasi. Artinya penanganan begitu cepat, apa-apa yang terjadi di luar negeri sudah ada, bisa kita lihat melalui kantong-kantong baju kita, melalui medsos. Begitu cepatnya kehidupan dunia ini, maka harus diimbangi tadi dengan semangat nilai-nilai keimanan. Karena Islam tidak bisa lepas dari konsep hidup dan kehidupan ini. Islam itu punya konsep tersendiri. Islam itu tidak pernah mengikuti zaman manapun. Karena al-Islam lan yatba'az zaman wala huwa yafuthu zaman walakin al-Islam yura'i taqaddumaz zaman. Islam itu tidak ikuti zaman manapun karena Islam punya zaman sendiri. Tapi Islam tidak pernah ketinggalan zaman. Islam up to date. Nah, bagaimana kita memanfaatkan perkembangan zaman tadi? Dulu orang begitu susah dakwah, komunikasi. Sekarang di Mekah saudara kita bisa langsung video call. Ini kan salah satu juga kemajuan teknologi yang dibarengi dengan semangat nilai-nilai keimanan. Jadi barang-barang yang itu tidak begitu berbahaya kalau ada di bawah orang-orang yang beriman. Dulu istilahnya ada the man behind the gun, behind the gun. Ya. Jadi tergantung dari seorang yang dibalik senjata ini. Nah sekarang juga alat-alat komunikasi era digital itu tergantung siapa. Maka terkait dengan ini, sudah saatnya sekarang masjid, musola harus ada wifi gratis buat anak-anak, buat pemuda, buat remaja. Nah, itu bagian dari kehidupan yang kita menjawab tantangan zaman, gitu kan. Artinya pengurus masjid, TKM masjid, jangan sampai nanti gagap, jangan sampai ini ada remaja, anak-anak di masjid yang bercanda diusir, disuruh pulang, jangan. Itu aset kita. Itu adalah pemilik sah di masa-masa yang akan datang. Biarkan, buat mereka nyaman di dalam masjid. Buat mereka nyaman di dalam musola, remaja, pemuda, dan anak-anak. Kita harus sedih kalau masjid remaja tidak didominasi oleh anak muda. Tidak didominasi oleh remaja dan anak-anak. Kita merasa sedih kalau di masjid hanya aki-aki sama nenek-nenek. Bagaimana 5 tahun, 10 tahun bentuk agama Islam kalau masjid sudah seperti itu? Maka di sini dituntut ada semacam regenerasi secara alamiah. Biarkan mereka berkembang. Dia main di masjid, memang dunia main anak-anak, jangan diusir. Kita kasih tahu saja, di masjid harus seperti ini nak. Saya gratis kan, saya pasang wifi gratis, tapi baca Quran dulu 1 ayat. Silakan di masjid. Nah itu era kekinian yang harus kita tampilkan. Oleh karenanya mari bersama-sama dalam memasuki dunia ini, ya, dunia yang fana ini, kita harus hati-hati, tetap dengan semangat iman, menjaga kebersamaan. Jangan kemana-mana, sebentar lagi kita akan jumpa kembali yang lebih bagus lagi, dan semoga kebetahan Anda, keistiqomahan Anda, keberkahan selalu menyertai Anda. Terima kasih. Tipe yang kedua, yang mendiami dunia yang fana ini, wa minhum mayuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu kafiran. Dia memang terlahir dari kalangan non-muslim, dia hidup dengan nilai-nilai agama mereka, hidup sampai matinya mati kafir, dan ini bagian yang menghiasi kehidupan dunia. Artinya apa? Dunia memang sudah ditakdirkan oleh Allah, Indonesia sudah ditakdirkan dengan beragam agama, dengan beragam budaya, dengan beragam adat. Kita harus saling menghormati untuk itu. Bahkan ada satu kaidah fikih dalam Islam ini, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan didahulukan ketimbang mendatangkan kebaikan. Sebagai ilustrasi, kita ingin sholat Jumat, hujan besar, kita menuju masjid,
ternyata ada anak-anak, bocah yang nganyut di gotan kecil itu, di selokan. Di satu sisi ada khotib hampir selesai dengan khutbahnya. Kita sholat Jumat atau nolong anak dulu. Kalau nolong anak, kita nggak bisa sholat Jumat ini. Apa yang harus dilakukan? Islam mengajarkan, menganjurkan bahkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan didahulukan ketimbang mendatangkan kebaikan. Kalau Anda sholat Jumat buat pribadi Anda, tapi menolong orang buat nyawa orang lain, itu Islam. Dalam maqaidah syar'iyyahnya yang namanya hifzul din, hifzul nafas, hifzul mal, didahulukan untuk itu. Dahulukan anak. Kalau orang yang fanatik nggak bisa dong, saya kan harus sholat Jumat, ini belakangan bukan urusan saya gitu kan. Sholatlah Jumat dia. Setelah Jumat selesai, hujan pun reda, ada pengumuman telah meninggal dunia seorang balita umur 5 tahun di gotan, nggak taunya cucunya sendiri yang mestinya tadi dia tolongin. Nah ini kan menjadi kesedihan. Islam tidak seperti itu. Tolong nyawa orang lebih utama, walaupun lain agama. Siapapun dia, tunjukkan Islam yang wasatiyah, Islam yang rahmatan lil alamin. Yang ketiga, yang mendiami dunia ini adalah faminhum man yuladu kafiron wa yahya kafiron wa yamutu mu'minan. Lahir dari lingkungan non-muslim, terus berkembang, berintegrasi, berhidup, bermasyarakat dengan nilai-nilai agama mereka. Tapi subhanallah, ketika menjelang akhir-akhir kehidupannya, dia berubah 180 derajat, dia tobat, dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sampai di situ, dia pun mengembangkan nilai-nilai kebaikan. Ya. Sampai dia taubat dan menjadi pilar pertama untuk kemaslahatan umat. Nah, dulu ada sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab, kan lahir dari lingkungan kafir, hidup dengan nilai kekafiran, tapi mendapatkan hidayah taufik dari Allah, masuk ke Islam, mengembangkan Islam, bersahabat dengan Nabi, yang semula Nabi juga akan dibunuh oleh sahabat Umar bin Khattab, tapi luar biasa setelah masuk Islam dia menjadi pembela Rasulullah. Preman-preman di kota Mekah takut bila berhadapan dengan Umar. Jangan lagi sekedar manusia, ya. Biangnya setan kalau amprokan dengan Umar bin Khattab begitu takut. Ya, nah, era kekinian juga ada, yaitu seorang gitarolis. Siapa yang nggak kenal gitarolis dahulu itu? Yang dengan rock and roll-nya, dengan rocknya, dengan rockernya dan sebagainya, luar biasa dengan dunia malamnya, dengan minumannya, morfinnya, maksiatannya. Tapi subhanallah, hidayah taufik datang kepada gitarolis. Dia menjadi pendakwah, walaupun dia tidak mau dikatakan ustadz. Dia dakwah kemana-mana. Dia dakwah sampai menjelajah di seluruh Indonesia, terakhir di Sumatera Barat. Akhirnya sakit dan akhirnya meninggal dunia. Husnul khotimah, akhir yang baik. Orang tidak dilihat awal, tidak dilihat pertengahan, tapi akhirnya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Karena itu kita tidak boleh menuding orang, kafir kamu, munafik kamu, tidak. Ya, selama dia hidup masih bisa banyak perubahan. Doa kita yang harus menyertai mereka itu. Nah, karenanya di sini dituntut dari kita semuanya untuk memberikan warna kehidupan kepada keluarga kita, kepada tetangga kita yang lebih punya makna, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang lebih punya nilai manfaat buat manusia lainnya. Kita harus melihat keadaan yang ada, kita harus berbuat untuk umat, dan tentunya berbuat ini semata-mata dalam rangka kemaslahatan umat itu sendiri untuk kebahagiaan kita duniawi dan ukhrawi. Ingat, amalan apapun dalam Islam selalu punya dua sentuhan. Sentuhan hablum minallah dan sentuhan hablum minannas. Tadi saya katakan kita masih dianggap rugi walaupun kita sholat, kita ngaji, bahkan kita pergi haji setiap tahun, kita umrah setiap bulan, tapi bermasalah dengan umat, bermasalah dengan masyarakat, batu sandungan kita masuk ke dalam surga. Ini yang harus kita kerjakan bersama, yaitu keberpihakan kepada masyarakat, kepada orang kecil,
keberpihakan kepada keadilan, dan tentunya kita sendiri harus berusaha untuk menjadi orang yang adil, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini saja, semoga hal ini menarik minat untuk kita terus menjaga iman, kebersamaan, tunjukkan Islam yang wasatiyah, Islam yang moderat, Islam yang rahmatan lil alamin, memberikan nikmat tersendiri bagi kita. Sekedar ini, semoga ada manfaatnya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.